Enjing Bapak, silakan duduk rin nggih. Jemaah rahimakumullah, sebelum Bapak Ustadz silakan. Monggo Bapak. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para mustami'in wal mustami'at, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kita berisalatul muawanah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah manfaat. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bid-tawaddu'i fa innahu min akhlaqil mu'minin wa iyyaka wa takabbura fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin wa man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Wa qala alaihi salam al-kibru batarul haq yakni radduhu wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum wa man nazara ila nafsihi bi aini ta'zim wa ila ghairihi bi ainil istisghar fa huwa min al-mutakabbirin. Hendaknya engkau senantiasa tawadu. Tawadu itu rendah hati atau low profil, karena tawadu itu termasuk akhlaknya orang mukmin. Takutlah kamu atau jauhilah sombong, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak senang terhadap orang yang sombong. Wa man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati maka diangkat derajatnya oleh Allah, dan barang siapa yang sombong maka akan direndahkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Zarrah itu kalau makna kuno itu semut budak, ya, artinya unsur terkecil yang ada di dalam bumi. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Rasulullah bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika tidak mau menerima kebenaran dan juga meremehkan atau menghina orang lain. Barang siapa melihat dirinya dengan pandangan mengagungkan dan melihat orang lain dengan pandangan meremehkan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sombong. Walil mutawaddi'in wal mustakbirin amaratun yatamayyazu ba'duhum an ba'din. Wa qala alaihi salatu wassalam, famin amaratil mutawaddi'
hubbul khumul wa karahiyatu syuhrah wa qabulul habmi man ja'a bihi min syarifin awadiin wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhu wa mujalasatuhu wa minha kamalul qiyam bi huquqil ikhwan hasbal imkan ma'a syukri man qama minhum bihaqqihi wa uzri man qasara wa min amarati takabbur mahabbatu tasaddur fil majalis wal mahafil wa taqaddum alal aqran wa tazkiyatun nafsi wa sana 'alaiha wa tashadduk fil kalam wa tabajjuh bil aba wal ikhtiyal wa tabakhtur fil mashyati wa tarkul wafa bi huquqil ikhwan ma'a mutalabatihim bil huquq wa qala 'alaihi salam 'alaika bi iqra'is salam 'ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin wa idza sallamta 'ala ahadin minhum falam yarud 'alaika fala tusi'i wala fala tusi bihi zon wa kul lam yasma'u la'allahu raddun falam asma'u wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlika wa in dakhalta masjidan aw baitan laysa fi ahadin faqul assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa idza wajadta musliman fajtahid an tabda'ahu bis-salam qabla an yusallima alayka wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya al-muslimu al-muslima fa ayyuhuma yabda'u bis-salam qala awwaluhuma billah wa fil hadis yusallimu raqib 'alal mashi wal qa'im 'alal qa'id was saghir 'alal kabir wal qalil 'alal kasir. Orang yang tawadhu dan orang yang sombong itu ada tanda-tandanya, yang dengan tanda-tanda itu antara satu dengan yang lain bisa dibedakan. Rasulullah bersabda, termasuk tanda-tanda orang yang rendah hati itu adalah hubbul khumul, senang nyamar ya. Wa karahiyatu syuhrah, tidak senang populer, terkenal. Wa qabulul haq, dan menerima kebenaran dia dari siapapun datangnya kebenaran tersebut, entah dari orang yang mulia ataupun dari orang yang rendah atau di bawahnya. Di antara tanda-tanda orang yang rendah hati adalah dia mencintai orang-orang fakir, mau bergaul dengan mereka, mau duduk bersama mereka. Di antara tanda-tandanya lagi yaitu dia sempurna dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada saudara atau teman dengan semampunya. Dan kalau ada orang yang melakukan kewajibannya kepada orang tersebut, dia mengucapkan terima kasih dan memaafkan orang yang belum bisa atau tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada dia. Termasuk tanda-tanda sombong kalau dia senang di muka dalam suatu majelis ya, atau di suatu perkumpulan, senang ngungguli ya teman-temannya yang lain, atau dia senang memuji diri sendiri ya. Dia perkataannya itu kayak yang mendalam, kayak yang top gitu. Wa tabajjuh bil aba, dia membanggakan orang tuanya atau mbah-mbahnya ya, yang merupakan orang hebat. Wa tabakhtur fil misyah, dia berjalannya itu kelihatan sombong. Dia tidak mau memenuhi kewajiban-kewajiban kepada teman atau saudaranya, tapi kalau kewajiban saudaranya kepada dia, dia menuntut untuk dilaksanakan. Rasulullah bersabda, hendaknya engkau mengucap salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal dari kalangan muslimin. Ketika kamu mengucap salam kepada salah satu dari mereka, kemudian mereka tidak menjawab salammu, kamu jangan berburu prasangka dulu kepadanya. Katakan bahwa mungkin dia tidak mendengar, atau sebenarnya dia sudah menjawab tapi saya yang tidak mendengar.
Ketika engkau masuk rumahmu, maka ucapkan salam kepada keluargamu. Ketika kamu masuk masjid atau rumah yang tidak ada orang di dalamnya, maka ucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ketika engkau bertemu dengan orang Islam, maka berusahalah untuk terlebih dahulu mengucap salam kepadanya sebelum dia mengucap salam kepadamu. Karena ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang Muslim bertemu orang Islam yang lain, maka siapa yang harus memulai mengucap salam dulu? Rasulullah menjawab, ya, yang paling awal mengucap salam itu yang paling utama di sisi Allah. Dalam hadis disebutkan, hendaknya orang yang naik kendaraan itu mengucap salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berdiri mengucap salam kepada orang yang duduk. Anak yang kecil mengucap salam kepada yang tua. Yang sedikit mengucap salam kepada yang banyak. وعليك بتشميت الآتس إذا حمد فإن لم يحمد فذكره بقولك الحمد لله ولا تدخل بيتا غير بيتك حتى تستأذن أولا فإن استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لك فلا تعد الاستئذان وإذا ناداك مسلم فأجبه بالتلبية وإذا دعاك إلى طعامه فلا تترك الإجابة إلا لعذر شرعي وإذا أقسم عليك أن تفعل شيئا وسألت بالله شيئا فإياك أن تمتنع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله فلم يؤتيه وعليك بإيادة المرضى وتشييع الجنائز وبزيارة إخوانك المسلمين في الله كلما اشتقت إليهم وبمصافحاتهم إن اللقاء وسؤالهم عن أحوالهم والسؤال عمن غاب منهم فإن كان مريضا udtahu wa in kana fi syughlin a'antahu in istata'ta wa illa da'auta lahu. Hendaknya engkau mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucap alhamdulillah. Ketika dia tidak mengucap alhamdulillah, maka ingatkanlah dia dengan ucapanmu alhamdulillah. Janganlah kamu masuk rumah selain rumahmu sampai kamu minta izin terlebih dahulu. Kalau kamu minta izin 3 kali tapi tidak diizini, maka tidak usah diulang untuk minta izin. Ketika kamu diundang oleh saudara sesama muslim, maka penuhilah undangan tersebut. Ketika diundang makan, janganlah kamu meninggalkan untuk memenuhi undangan tersebut kecuali karena uzur syar'i. Ketika dia sumpah-sumpah kepadamu untuk melakukan sesuatu atau minta sesuatu dengan menyebut asma Allah, maka kamu jangan mencegah. Rasulullah bersabda, orang itu terlaknat kalau ada orang yang minta-minta dengan menyebut nama Allah atau dimintai dengan menyebut nama Allah, kemudian dia tidak ngasih. Dengan ada orang yang minta-minta atau dimintai dengan menyebut asma Allah, itu berarti menunjukkan kesungguhannya. Hendaknya engkau menjenguk orang yang sakit, mengiring jenazah, berkunjung kepada saudaramu sesama muslim karena Allah kalau kamu merindukan mereka, dan berjabat tangan dengan mereka ketika bertemu, bertanya tentang keadaan mereka, bertanya orang yang tidak ada dari mereka, si fulan itu kemana kok lama tidak nampak, ya, tanyakan, ya. Kalau dia sakit, jenguk dia. Kalau dia sibuk, bantu dia. Kalau mampu, kalau tidak mampu, doakan dia. Wa alaika bi husnizan bi jami'il muslimin wa hazar an tusi'izan bihim. Hendaknya engkau senantiasa berbaik
prasangka kepada semua kaum muslimin. Jauhlah berburuk prasangka kepada kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua budi pekerti yang tidak ada yang melebihi. Kedua hal itu dalam kebaikannya. Satu yaitu berbaik prasangka kepada Allah, yang kedua berbaik prasangka kepada hamba Allah. Dan ada dua hal yang keburukannya tidak ada yang lebih buruk dari dua hal tersebut, yaitu berburuk prasangka kepada Allah dan berburuk prasangka kepada hamba Allah. Puncak dari husnuzon terhadap kaum muslimin yaitu engkau tidak mengiktikotkan suatu keburukan dalam apa yang perbuatannya, ucapannya kaum muslimin. Jika engkau menemukan kemungkinan kebaikan dalam perbuatan dan perkataan tersebut, tapi kalau kamu tidak menemukan kemungkinan kebaikan dalam hal tersebut seperti maksiat, maka puncak dari husnuzon terhadap pelakunya adalah engkau mencegah dia dari melakukan maksiat tersebut, dan engkau menyangka kepada mereka bahwa iman mereka akan bisa mendorong mereka untuk berhenti dari maksiat tersebut dan tidak terus melakukan maksiat tersebut dengan bertaubat. Puncak dari suuzon terhadap kaum muslimin adalah engkau meyakini keburukan dalam setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, yang zahirnya itu adalah baik, ya. Wa misalu zalika, contohnya ketika kamu melihat orang Islam banyak melakukan sholat, sedekah, membaca Al-Quran, kemudian kamu menyangka bahwa alah dia melakukan hal itu, dia itu riak, pamer, ya. Dia ada yang mau diharapkan, entah itu harta ataupun pangkat. Persangkaan yang rusak seperti ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang hatinya buruk, dan ini termasuk akhlak orang munafik. Allah Ta'ala berfirman dalam menyifati orang munafik, annal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum yura'una nasa. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, ya, di mana mereka riak kepada manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, aksiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiqun innahum mura'ud. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai orang munafik mengatakan bahwa mereka itu orang yang riak. Hendaknya engkau memperbanyak membaca doa, beristighfar untuk dirimu, untuk kedua orang tuamu, untuk familimu, untuk sahabatmu secara khusus dan secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Karena doanya seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan itu mustajab. Rasulullah bersabda, doa yang tidak ada penghalang antara doa tersebut dan doa dan terhadap Allah adalah doanya orang yang terzolimi, dan juga doanya orang muslim kepada saudaranya dari kejauhan. Rasulullah bersabda, ketika seorang muslim mendoakan saudaranya dari kejauhan, maka malaikat akan berkata, amin, semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata, barang siapa beristighfar memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya setelah sholat fardu, maka dia sama halnya telah bersyukur kepada kedua orang tuanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, anishkurli wali walidaik, hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kemudian Syekh Maimun bin Mahran berkata, barang siapa memohonkan ampunan untuk kaum mukminin, kaum mukminat setiap hari 27 kali, maka dia tergolong
orang yang doanya diijabahi, dan dengan itu dia akan diberi rezeki, hujan akan turun, dan itulah sifat para aulia, para wali. Wa'alam anna hukukal muslim alal muslim kasirah. Ketahuilah bahwa kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim itu banyak. Kalau kamu ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka hendaknya engkau ketika bergaul dengan sesama muslim, entah mereka sedang tidak ada di sampingnya atau ada di sampingnya, dia selalu melakukan sesuatu yang disenangi, ya. Dan hendaknya engkau berusaha jihadun nafas, memerangi nafsumu, tempatkan hatimu dengan kebaikan yang mereka senangi, seperti halnya kamu senang jika hal tersebut dilakukan untukmu, ya. Dan hendaknya kamu tidak suka terhadap mereka suatu keburukan yang kamu juga tidak suka kalau itu terjadi kepadamu. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kamu sekalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia mencintai untuk dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Wa qala Yahya bin Mu'ad rahimahullah, idza lam tastati an tasurruhum fala tasuhum wa idza lam tastati an tamdahahum fala tazummuhum. Wa qala Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani rahimah radhiyallahu anhu, kun ma'al haq ka'alla khalqa wa kun ma'al khalqi ka'alla nafsa. Wa qala ba'dus salaf, an-nasu mubtala wa mu'afa farhamu ahlal bala washkurullaha alal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah bersabda, orang muslim satu dengan orang muslim yang lain itu seperti bangunan di mana antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Yahya bin Mu'ad berkata, ketika kamu belum mampu membahagiakan mereka, maka kamu jangan berbuat buruk kepada mereka. Jika kamu belum mampu untuk memuji mereka, maka kamu jangan mencela mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, kun ma'al haq, hendaknya engkau bersama Allah yang hak seperti tidak ada makhluk. Wa kun ma'al khalqi, dan hendaknya engkau bersama makhluk seperti tidak ada nafsu. Sebagian ulama salaf berkata, an-nasu mubtala wa mu'afa farhamu ahlal bala washkurullaha alal afiyah. Manusia itu ada yang diuji, ada yang diberi kewarasan, keselamatan, maka sayangilah ahli bala, orang yang mendapat musibah, dan bersyukurlah kepada Allah atas suatu keselamatan, kesehatan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faslun wa 'alaika bit-taubati min kulli dhanbin sawa'un kana shaghiran aw kabiran zahiran aw batinan fa inna taubata awwalu qadamin yadhuha al-'abdu fi tariqillah wa hiya asasu jami'il maqamat wallahu yuhibbut tawwabin. Qala Allah ta'ala, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa inna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Pasal ini menerangkan tentang hendaknya engkau bertaubat dari setiap dosa, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang zahir ataupun batin, karena taubat ini adalah suatu jalan yang pertama kali harus ditempuh oleh seorang hamba kalau dia berjalan menuju Allah. Taubat ini adalah pondasi dari semua maqamat atau derajat atau tingkatan
innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hambanya dan mengampuni keburukan. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Wa'lam anna taubata la tasihhu biduni tarki dzambi wan nadam ala fi'lihi wal azam ala alla ta'uda ilaihi ma ishta. Wa littahi bisadiq alamatun minha riqatul qalbi wa kasratul buka wa luzumul muwafaqah wa hajru qurana isu wa mawadinul mukhalafah. Pasal ini menerangkan hendaknya engkau bertaubat dari semua dosa. Sudah tadi ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taubat itu tidak sah tanpa meninggalkan dosa, menyesali perbuatan dosa dan punya azam atau keinginan kuat untuk tidak mengulang dosa tersebut selama engkau masih hidup. Orang yang taubatnya sungguh-sungguh itu ada tanda-tandanya, diantaranya hatinya lembut, banyak menangis, terus melakukan taat, menjauhi teman-teman yang tidak baik, menjauhi tempat-tempat maksiat. Wa iyyaka wal israr wa huwa an taznaba thumma la tatuba 'alal fawri. Takutlah kamu dari terus-menerus melakukan dosa, kemudian kamu tidak bersegera taubat, karena yang wajib bagi setiap orang mukmin yaitu menjauhi maksiat, entah itu maksiat yang kecil ataupun yang besar, seperti halnya menjauhi dosa yang membakar atau air yang menenggelamkan atau racun yang mematikan, ya. Wala yakhtaru dzamba wala yaksiduhu wala yatahaddatsu bi qabla wuqu' wala yafrahu bi ba'dal wuqu' idza waqa'a bihi al wajib 'alaika sidruhu wa karahatuhu wal mubadarah bitaubati minhu fil hal. Jadi yang wajib bagimu adalah menutupi dosa tersebut, membenci dosa tersebut, dan bersegera taubat dari dosa tersebut. Wa alaika bitajdidi taubati fi kulli hain. Hendaknya engkau memperbaharui taubat di setiap saat, karena dosa itu banyak dan seorang hamba zahir batin tidak akan terlepas dari maksiat yang banyak. Walaupun kelakuannya baik, dia istiqomah, dia terus taat, cukuplah bagimu bahwa sesungguhnya Rasulullah walaupun sudah maksum, walaupun sudah sempurna secara mutlak, tapi masih bertaubat kepada Allah. Bahkan beliau beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Apalagi kita yang tidak maksum, yang banyak dosa. Hendaknya engkau memperbanyak membaca istighfar setiap malam, setiap siang, terlebih di waktu sahur. Rasulullah bersabda, barang siapa merutinkan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya diganti kegembiraan. Setiap kesulitannya akan nemu jalan keluar dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Perbanyaklah engkau mengucapkan ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Para sahabat menghitung dari Rasulullah SAW dalam satu majelis membaca zikir ini kira-kira 100 kali. Hendaknya engkau berdoa dengan doanya Zinnun, ya, Nabi Yunus, ya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bahwa itu adalah Ismullah al-Azam. Tidaklah mengucap lafaz tersebut orang yang susah, orang yang sedih, kecuali Allah akan
membahagiakan dia, ya. Allah berfirman, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin wa 'alaika bil iksar minar raja wal khauf wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikianlah pengajian kita Berisalatul Mu'awanah pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Suci dari Blitar Magetan, Taiwannya Taipei. Mau bertanya begini, di luar tema ya Ustaz, apakah ada, ini yang saya mau tanyakan soal pernikahan ya Ustaz, pernikahan, apakah yang pernikahan temunya ngalor gitu, ngetonnya itu loh Ustaz, ngetonnya ngalor yo, ngalor bulan, ngalor itu nggak boleh, ngalor ngidul, ngalor bulan. Pokoknya ngoten niku Ustaz, kula betul paham. Apakah tidak diperbolehkan untuk dikembar mayangkan atau dimantukan, dan apakah kita seorang keluarga itu harus membuka ya apa orang ngerti ya pokoknya membuka apa kalau Ustaz mantu buka ngoten kalau Abah mantu buka. Terus yang kedua itu ngalor ngidul engetan mulon piye niku Ustaz, apakah tidak boleh diperbolehkan mulon yuk nggih boleh ngalor mulon tidak diperbolehkan nggih. Pertanyaannya sudah Ustaz nggih dua pertanyaan. Manten bubat yang ada Jawa kita biasa kalau mantu buka nih gitu kalau apa biasanya kan katanya kalau belum buka belum sah. niku napa? Pripun? Kalau ada Jawa Timuran itu enten Abah, mantu buka itu ada acara pas kita soalnya biasanya itu anak yang pertama ataupun yang anak terakhir nggih, anak pertama ataupun yang anak terakhir ngoten niku Abah nggih. Anak pertama dan terakhir itu kenapa? Buka. mantu buka ada persyaratan itu pakai Jawa gitu loh Bah, buka ada persyaratannya pakai apa kayak dari lure tadi keluarin ngoten. Terus langsung ada genggam kantong. Masih ngikuti adat itu lah, macam ada genggam kantong itu lah ada biasanya kalau kakak beradik semua di rumah anak tunggal. Sudah apa? Iya monggo, kula mungkin mohon. Jadi misalnya ini jodohnya ngalor ngidul, etan ngulon, hitung-hitungan Jawa gak cocok gitu ya. Itu misalnya seperti itu ya. Ya terkait dengan hal itu bahwa jodoh kemudian mati kemudian rizki itu adalah bagian dari misteri ilahi ya, bahwa yang punya hak prerogatif terhadap itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kemudian mau ngugemi adat atau tradisi ya itu seperti itu ya, monggo masing-masing orang keyakinannya ya. Tapi kalau kemudian dalam sudut pandang Islam itu ya yang terpenting adalah tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tawakal, pasrah kepada Allah ya. Kalau memang jodohnya ya insya Allah
tidak terjadi apa-apa. Terlebih kalau kemudian kita meyakini hal-hal yang seperti disebutkan di depan, yaitu maka dalam hadis qudsi disebutkan bahwa ana inda zonni abdi, saya tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Ya, kalau kita menyangka bahwa hal-hal itu nanti ada tidak baiknya di belakang hari kalau tetap dilaksanakan dan lain sebagainya, itu ya bisa jadi terjadi karena kita meyakini dengan sungguh-sungguh, ya. Maka jalan tengahnya ya kita boleh saja mengamalkan tradisi-tradisi itu yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat, ya, itu syariat Islam, ya, itu. Jadi kalau kita mau hitung-hitungannya cocok dan lain sebagainya, ya yang terpenting kalau mau tetap dilangsungkan, ya kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah bahwa jodoh, mati, rezeki, yaitu yang ngatur Allah. Kita hanya bisa menjalani saja. Tapi kalau kemudian mau menghormati tradisi, ya monggo, yaitu pilihan masing-masing orang, ya. Kemudian termasuk buka yang harus ada persyaratan jari lure apa, yaitu bagian dari tradisi, yaitu maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang menurut kaum muslim itu baik, maka itu di sisi Allah baik, ya. Yang terpenting di situ tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada unsur-unsur kesyirikan dan lain sebagainya, ya. Kita hanya menghormati tradisi saja, ya. Jadi seperti itu, ya, jawaban atas pertanyaan yang pertama tadi. Semoga bermanfaat. Dari saya tadi begini, Abah, kami kaum Hawa ini kan biasa kalau pakai daleman kerudung itu kan ada modelnya yang ada jempolnya yang mentol belakang itu loh, Abah, yang menyerupai rambut. Nah, itu kan kalau dibuat berjalan seperti berlenggak-lenggok seperti punuk unta, katanya kan nggak boleh yang menyerupai seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya memakai yang seperti itu, Abah? Sekiranya sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih jawabannya. Perkenalkan, saya Bu Maryam dari Cilacap, Ustadz. Ada dua pertanyaan saya mau tanyakan sama Ustadz. Begini, Ustadz, saya kan kerja di Taiwan nih, ada anjingnya gede banget. Kalau saya sholat, saya udah wudhu, udah bersih, tapi kadang ada nempel bulu anjing di badan tapi kering, itu apakah sholatnya sah, Ustadz? Dan yang pertanyaan kedua, begini, Ustadz, kalau deposito di bank itu tadinya adik saya kan kerja di bank, Ustadz, dia disuruh saya untuk deposito. Saya nggak mau karena ada ribanya. Terus adik saya beralih, ya udah nggak usah deposito, kita bagi hasil aja gitu kan di bank itu. Terus bagi hasil gimana? Ya uang kamu dititipkan di bank, nanti dapat berapa, nanti kamu dapat hasilnya berapa. Enggak, kalau dapat banyak kamu dapat banyak, kalau nggak dapat banyak ya nggak banyak gitu. Terus tapi saya takut karena bank itu juga uangnya dipergunakan untuk mengutangi sama orang-orang gitu. Jadi saya pun sampai sekarang nggak mau menerima hasil dari bagi hasil itu. Tetapi sama adik saya itu dibuat untuk menyetori listrik setiap bulan itu, Ustaz. Itu bagaimana? Apakah termasuk riba atau bukan riba gitu, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Mohon nasihat saya, Ustaz. Karena itu kan bagi hasil katanya gitu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama itu tentang yang daleman kerudung itu lah, Abah, yang ada jempolnya. Kalau
Mode itu substansinya adalah bagaimana menutup aurat ya. Menutup aurat ya. Adapun model itu bisa macam-macam gitu. Ya, kalau substansinya itu menutup aurat ya. Model bisa macam-macam ya. Itu yang terpenting itu ya. Kalau kemudian dalam hadis biasanya diingatkan untuk tidak al-kasiyat, al-ariyat ya. Yaitu al-kasiyat artinya nyandang berpakaian, al-ariyat tapi seperti telanjang ya. Maksudnya apa? Misalnya pakaiannya sangat tipis sekali sehingga menunjukkan lekuk-lekuk bentuk tubuhnya itu. Nah, maka diingatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu al-kasiyat, al-ariyat. Jadi prinsipnya dalam berpakaian seperti itu, bahwa yang terpenting adalah menutup aurat. Adapun model bisa macam-macam. Nah itu kemudian selanjutnya saya ini bekerja di juragan yang punya anjing besar. Kadang bulunya nempel itu, maka ribet. Maka saya harus bagaimana itu? Maka ya tinggal kembali kepada panjenengan. Kalau kemudian ragu ya itu, maka dalam hadis disebutkan tak ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah itu kalau ragu ya wudu lagi, sholat lagi. Kalau kemudian tanpa pengetahuan ya tidak masalah. Tidak tahu namanya tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dan kita ragu misalnya ya mending sholat lagi biar tambah mantep. Nah itu kemudian selanjutnya terkait hukum bank itu beberapa kali kita bahas bahwa di hasil muktamar Nahdlatul Ulama itu ada hasil masail itu setidaknya bank itu ditafsil ya, di situ ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi mubah, ada yang menghukumi makruh dengan sudut pandangnya masing-masing ya. Kalau yang mengatakan mubah misalnya diantaranya biaya kita haji juga melibatkan perbankan. Nah, itu kemudian kalau sebenarnya saya melihat bank konvensional dan bank syariah itu hampir sama saja. Yang membedakan adalah akadnya ya. Kalau bank syariah kan misalnya kita naruh uang ya, itu dianggap sebagai syirkah kan gitu, bekerja sama, berkongsi ya, antara 1-2 orang atau lebih ya. Kalau koperasi Ustadz gimana? Koperasi ya itu sebenarnya hampir sama dengan bank konvensional. Artinya di situ perbedaannya pada akadnya ya, pada akadnya. Kalau bank syariah kan prakteknya hampir sama, tapi yang membedakan akadnya. Sesungguhnya seperti itu. Kalau kemudian yang mengatakan bahwa bank itu haram, berangkatnya dari mana? Dari hadis yang mengatakan kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba, gitu kan. Setiap hutang yang menarik manfaat sesungguhnya itu adalah riba itu. Dan ayat Al-Qur'annya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu mengingat ya hukumnya itu ditafsil ya, maka kembali kepada panjenengan ya, mau yang mantap yang mana itu terserah panjenengan ya. Itu Ustaz, itu yang riba itu yang mengutangi atau yang pinjam Ustaz, yang riba itu?
Yang Yang menghutangi. mengutangi atau yang pinjam itu yang disebut riba. Kalau melihat hadis itu ya kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat maka itu adalah riba bagi penghutangnya, ya itu. Tapi bagi yang berhutang pun itu kan menjadi memberatkan di belakang hari. Karena hutangnya berapa, kembalinya berapa, gitu ya. Terkait hal itu saya rekomendasikan panjenengan baca ya di buku hasil Muktamar NU tentang hukum bank. Kalau nyari bukunya kesulitan yang browsing saja hukum bank itu nanti ditafsir di situ, jangan pelajari hukumnya apa saja di situ. Setelah itu panjenengan ambil keputusan sendiri, istafti kolbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun orang lain memberi fatwa, walaupun orang lain memberi fatwa, mana yang paling mantap itu panjenengan ambil. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Mula Bulinda Nuryati dari Lampung ya. Pertanyaan saya, kalau mau punya hajat itu pas geblak orang Jawa itu tahu nggak Mbak? Geblaknya itu pas meninggalnya orang tua gitu loh. Pas hari Tapi meninggalnya. nggak hari hanya pas karena kemantennya tuh orang jauh ya, orang jauh. Jadi dia tuh mau datang sebelum hajatan tuh, sebelum datang mau datang sebelum hari hanya, besok hari hanya, sekarang ini datang gitu. Tapi udah dibilangin itu hari geblaknya bapaknya yang meninggal. Tapi karena orang yang lakinya itu udah agamanya udah haji lah, mungkin udah matang ya, dia nggak mengenal kayak gitu. Tapi kalau adat orang Jawa kan kenal. Dia tuh semuanya tuh karena Allah kan gitu ya. Mungkin apakah kebetulan juga gitu, itu mendapat kecelakaan gitulah. Dia akhirnya itu mobil kendaraannya yang mantannya laki itu geblaknya ayah yang perempuan ya yang meninggal itu numbur motor tuh sampai meninggal, sampai yang 2 cacat. Itu apakah itu kebetulan, apakah juga itu juga termasuk karena adat itu, karena geblaknya bapaknya yang perempuan itu apa. Terus yang kedua kali sekalian nggak apa nggih, mau nanya itu menjadi istri di Ladan, di Madu itu artinya istri teladan ya Pak ya. Ya sebenarnya nggak ada orang yang perempuan di Madu. Tapi karena keadaan itu seandainya hukumnya orang yang di Madu itu gimana, apakah juga mendapat pahala ya, itu karena kalau ikhlas kan. Tapi walaupun ya ikhlasnya seorang perempuan tetap aja perasaan cemburu gitu ya Pak ya. Suruh ikhlas itu nggak bisa, tetap aja tapi harus mengalah. Itu ibaratnya istri tua ya Pak ya, tetap mengalah karena keadaan mungkin ya malu, mau ribut, apakah udah tua juga, udah anak cucu juga, mungkin akhirnya dia itu mengikhlaskan di Madu gitu. Itu aja Pak ya pertanyaan saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab-kitab itu diterangkan ada bab namanya tatoyur, ada bab namanya tafaul ya. Tafaul itu artinya optimisme, tatoyur itu artinya pesimisme ya. Kita mau bekerja, kemudian keluar rumah, kemudian ada gagak lewat. Waduh, ini ada gagak lewat ini, jangan-jangan ada musibah ini nanti ya. Atau kemudian mau keluar rumah, mau keliling jualan, melihat wah ini kemana ini arahnya ini, oh burungnya arahnya ngiri, maka saya akan keliling ke arah kiri, mungkin rezeki saya di sana. Ada burung mengarah ke kanan, oh mungkin rezeki saya ke arah kanan ya itu. Ini ada gagak lewat, ini mungkin nanti ada musibah. Itu namanya tatoyur ya. Dalam bahasa Jawanya
tompo Allah suarane manuk, artinya pesimisme ya. Nah, kembali bagaimana untuk menghilangkan hal tersebut, yaitu dengan kita bertawakal kepada Allah ya. Musibah, rizki ini yang ngatur sudah Allah semua. Meninggal yang Allah semua. Bukan kok karena ada gagak lewat, bukan kok karena, itu kan. Nah, begitu juga kejadian-kejadian seperti itu, yaitu sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan kok karena ngepasing ke belakang orang tua, bukan kok karena hal-hal yang lain. Jadi begitu saja menurut saya yang perlu kita kondisikan dalam hati kita. Selebihnya kalau kemudian mau meyakini hal tersebut bagian dari tradisi, monggo. Tapi sesungguhnya yang mendatangkan kebaikan atau keburukan, mendatangkan rezeki ataupun musibah, mendatangkan nikmat ataupun ujian dalam hidup, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kemudian yang kedua, bagaimana hukum di poligami itu. Jadi ayatnya Quran fanghihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan ya. Nikailah wanita-wanita yang baik, fanghihu ma tobalakum minan nisa' 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu tidak bisa khawatir, tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja ya. Maka poligami itu hukumnya boleh ya. Yang penting catatannya bisa berlaku adil ya. Sampai kemudian seperti ayat yang digambarkan fala tazaruha kal mu'allaqah. Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Janganlah kamu punya kecenderungan dengan seluruh kecenderungan pada salah satu istrimu sehingga kamu meninggalkannya seperti orang yang tergantung. Maksudnya punya istri 2, yang salah satu itu kal mu'allaqah, seperti orang yang terkatung-katung. Diarani punya suami tapi kok tidak pernah dikunjungi, tidak pernah komunikasi. Diarani tidak punya suami kok terikat dalam suatu pernikahan. Nah, itu namanya fatadaruha kal mu'allaqah, ditinggalkan tapi terkatung-katung ya. Maka harus bisa berbuat adil. Nah, itu ya. Tapi kalau kita melihat sejarah bahwa Rasulullah itu tidak berpoligami ketika menikah dengan Khadijah. Baru ketika Khadijah wafat baru beliau berpoligami. Itu jadi ya, itu sebuah pilihan hidup. Nah, itu kalau panjenengan siap dengan berbagai macam konsekuensinya itu ya monggo ya. Kalau tidak siap dengan berbagai macam konsekuensinya ya tidak usah ya. Itu biasanya kan begitu. Kalau orang perempuan itu begitu biasanya ya. Bagaimana ya hukum poligami menurut Anda? Ya boleh dalam Islam, yang penting jangan saya yang dipoligami. Nah, itu biasanya begitu ya. Itu atau itu ya apa namanya apa Iya, aku lagi setuju nih. ya biasanya kalau tak gitu biasanya bagaimana deh kalau saya berpoligami. Tapi jangan biasanya kalau tak gitu begini. Bagaimana deh kalau saya berpoligami ya? Ya mending panjenengan cari pahala lain yang menuju surga tapi bukan yang melalui jalur poligami. Nah, itu karena rata-rata kadang orang perempuan tidak siap berbagi hati ya. Hanya 1-2 orang yang memang punya apa ya keteguhan hati untuk seperti itu ya. Seperti Kiai Safaat Blok Agung itu ya,
beliau menikah dengan istri kedua Bunyai Musarrafah, itu malah yang nyuruh Bunyai Maryam istri pertama. Nah itu orang yang luar biasa tatak hatinya. Itu kalau panjenengan ya kurang tahu saya. Itu yang dia maksudkan yaitu apa? Itu seandainya mau mengalami, ya karena keterpaksaan sih sebenarnya mau mengalami ibaratnya walaupun nggak adil ya Pak. Karena udah keadaan ibaratnya udah tua juga, udah keadaan udah diganjar sakit, jadi harus terima apa yang mau diberlakukan suami saya walaupun nggak adil itu apa gitu. Tapi itu terpaksa apa? Terpaksa. Pilihan hidup itu pilihan hidup. Kalau jenengan siap tidak masalah, wong syariatnya ada, ya, Qurannya ada, hadisnya ada, ya. Maka dalam hadis disebutkan mangkana lahu imro'atani falam yadil kana ja'a yaumal qiyamati wasyikuhu ma'il, ya. Barang siapa punya dua istri tapi dia tidak bisa berlaku adil, yaitu maka dia datang di hari kiamat dan syikuhu ma'il, sesigar sebelah badannya itu miring, ya, itu. Maka artinya apa? Mendorong bahwa laki-laki kalau memang mengambil konsekuensi untuk berpoligami itu maka harus berusaha untuk berbuat adil. Itu kalau panjenengan memilih, ya, pilihan itu ya tidak masalah. Wong di syariatnya juga ada, di hadisnya juga ada, di fikihnya juga ada, ya. Begitu, ya. Kalau memang itu yang panjenengan, ya memang harus banyak bersabar dan mau berbagi, yaitu konsekuensi dari sebuah pilihan hidup. Karena hidup ini adalah memilih. Tiap hari kita sering sekali dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupan untuk mengambil keputusan. Begitu, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tubina wal muslimin wa qina wa iyahum syarra masaibid dunya wa din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi wa rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha wa busut alaina rizqan wasi'an bi kulli jihatin min khazaini ghadika bi ghairi minati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamna wa rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.